السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليه المصير. اللهم إني نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Di subuh yang berbahagia ini Allah menampakkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kita dengan menurunkan air dari langit yang dinamakan dengan air yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana Allah berfirman, wa anzalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Ini merupakan air yang penuh dengan keberkahan. Maka para sahabat di saat turun hujan, mereka bermain hujan. Janganlah kita melarang jika anak-anak kita bermain hujan, karena air hujan itu adalah air yang penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasul mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, diantaranya dengan bermain hujan. Dan ini merupakan salah satu yang sudah ditinggalkan oleh anak-anak milenial sekarang. Dulu teringat saya sewaktu hujan itu banyak di antara anak-anak kecil itu, kami waktu kecil itu bermain hujan. Hanya saja tidak terarah mencari mangga orang waktu itu, mencari jambu orang. Seharusnya itu diarahkan. Waktu main hujan itu bukan mencari buah-buahan di halaman orang, tapi bermainlah hujan secara islami, secara baik. Ini sebenarnya yang perlu kita luruskan bersama, bagaimana dalam mengedukasikan anak-anak kita. Yang saya hormati Tunku Imam Syekh, Tunku Imam Gampung, Tunku Imam Rawatib, PKM Masjid yang telah melaksanakan dakwah ini. Semoga ini menjadi amal solehnya yang akan bersaksi nanti di hari akhirat sebagai amal soleh yang akan mengantarkan kita ke surga Jannatun Naim. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita dan masih memberikan kesempatan untuk bertemu dengan tema pengajian kita Wa'dul Haq, janji pasti, pertemuan ke-28. Kita masih membacakan hadis Samurah yang sangat panjang tentang mimpi Rasulullah SAW, bagaimana keadaan orang-orang yang terselamatkan dari azab kubur, begitu juga dengan selamat dari siksa api neraka hari akhirat. Nanti boleh dilihat dalam Mu'jam Kabir Imam Tabrani juz 25. Kita sambung hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitu rajulan min ummati jathiyan ala rukbatihi bainihi wa bainallahi hijab. Dan aku melihat laki-laki min ummati, dari umatku, jathiyan ala rukbatihi, dan dia itu merangkak dengan lututnya, bainihi wa bainallahi hijab, dan antara dia dengan Allah terdapat penutup. Faja'ahu husnu khalqihi, maka datanglah husnu khalqihi, amal akhlaknya, wa akhadha biyadihi fa adkhalahu 'ala Allah azza wa jalla, maka datanglah perilakunya, tingkah lakunya kepada Allah,
maka diambillah tangannya orang tersebut dan dimasukkan ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan amal yang bisa membuat seseorang yang pada saat di hari akhirat nanti dia itu merangkak. Di saat seseorang itu merangkak, akan tetapi yang bisa menyelamatkan dia dan dia itu ditarik tangannya sehingga dia berada di sisi keridhaan Allah. Berapa banyak hari ini orang yang apabila dia dibuat dengan perbuatan yang tidak baik, maka dia akan membalas dengan yang tidak baik. Ini merupakan sebuah ujian bagi mereka-mereka yang apabila dizalimi. Nah, di saat dizalimi mereka akan menzalimi juga. Apa bedanya? Saya teringat sekali sewaktu Nelson Mandela. Kita cerita orang kafir ya. Nelson Mandela itu dikencingin dia di dalam penjara setiap hari dia itu sewaktu ditangkap sama orang-orang Inggris itu di dalam penjara dikencingin. Begitu terjadi revolusi Afrika Selatan dan mereka menguasai Afrika Selatan, apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela? Warga pada saat itu menanyakan, apa yang engkau lakukan terhadap orang yang mengencingmu setiap hari? Dia menjawab, saya tidak akan pernah mau mengulangi kebodohan yang sebagaimana dia lakukan kepada saya. Apa bedanya saya dengan dia? Kalau saya juga melakukan hal seperti itu, apa bedanya saya dengan dia? Bayangkan, seorang kafir mempunyai pendapat seperti itu, mempunyai perilaku seperti itu. Dan hal seperti itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Hindun nyai tek-tek, ya. Dia potong kecil-kecil, jantung Hamzah itu digigit. Bayangkan, orang yang paling membela Rasulullah SAW itu adalah pamannya Hamzah. Hamzah itu adalah singa padang pasir. Kalau misalnya orang-orang jahiliyah itu lagi mengganggu Nabi Muhammad SAW, begitu lihat Hamzah dari kejauhan, semuanya bubar. Begitu hebatnya Hamzah dan begitu beraninya Hamzah. Nah, suatu Abu Lahab itu menuduh Nabi Muhammad SAW dengan luar biasa tuduhannya sehingga terpojok di sudut Ka'bah. Ya. Nabi sudah terpojok di sudut Ka'bah sewaktu Nabi berjihad. Dan Hamzah belum beriman. Sudah didesak para sahabat, dilempari dengan batu. Sudah terdesak posisinya. Datang Hamzah. Hamzah datang dari kejauhan. Semua orang yang lagi mendesak, ya, menghujat Nabi Muhammad di Ka'bah, semuanya itu berpisah. Kecuali beberapa orang dedengkotnya, orang-orang jahiliyah itu. Mereka bertahan. Dan mereka menyampaikan khutbahnya. Wahai Hamzah, ini adalah anak keponakanmu. Dia telah melakukan sesuatu yang membuat agama pecah ini. Agama nenek moyang kita pecah. Kita bercerai-berai antara saudara. Pokoknya di khutbahnya lah itu Abu Lahab. Apa yang dia katakan? Ditanya sama Hamzah. Kebohongan. Ditanya sama Nabi Muhammad, apa yang kau katakan wahai Muhammad? Dijawab sama Abu Lahab, kebohongan, gedebang, dihajar. Begitulah beraninya Hamzah. Ini dalam komunitas orang-orang jahiliyah yang cukup banyak, tapi dia berani menghajar Abu Lahab. Dihajar Abu Lahab, terjatuh. Pada saat itu dia mengatakan, aku percaya terhadap apa yang disampaikan agama oleh anak kemunku, katanya, oleh ponakanku. Mulai hari ini, bagaimana kalian bisa mengatakan dia pembohong sebelum dia berbicara? Itu yang dikatakan oleh Hamzah. Seharusnya kalian mendengarkan dulu apa yang aku tanyakan. Apakah kebohongan atau tidak? Aku tahu mulai dari kecil sampai dengan dia dewasa dia tidak pernah berbohong dan kalian semua juga mengimaninya. Muhammad itu adalah Al-Amin. Hari ini engkau menuduhnya berbohong. Maka mulai hari ini aku percaya terhadap agama yang disampaikan oleh ponakanku. Itu yang dikatakan. Sosok seperti ini dimakan hatinya.
Ya, syahid beliau diambil, dibelah dadanya, dimakan hatinya. Kira-kira tanya menyadai orang yang baju hatinya bagaimana? Haruh terkembuk mesti ke. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Begitu Hindun mau masuk Islam, dia tidak mengatakan ini kan masuk Islam pura-pura karena udah kedesak Fathul Makkah, nggak ada lagi mau lari kemana. Fathul Makkah itu orang berbondong-bondong masuk Islam, jadi orang tidak akan tahu mau buat apa lagi. Udah kepepet masuk Islam katanya seperti itu. Tapi Nabi tidak. Nabi menerima Islamnya. Ini yang dinamakan dengan uswatun hasanah. Inilah suri tauladan. Bagaimana perlakuan orang-orang jahiliyah terhadap Rasulullah, tapi Rasul menunjukkan dengan sikap yang pembalasan yang sungguh luar biasa. Hal yang sama. Panglima perang waktu itu adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu mempunyai kecerdasan dalam peperangan, strategi peperangan, karena dia mempunyai teknik dan taktik yang sangat luar biasa. Dia sering dibawa orang tuanya untuk berkunjung ke Bizantium dan Persia. Jadi dia bisa melihat bagaimana strategi perang yang diterapkan oleh orang-orang Persia dan Romawi. Pulang perang, dia menerapkan strategi perang yang membuat Hamzah meninggal. Sewaktu beliau masuk Islam, beliau diberikan jabatan sebagai panglima perang lagi. Hari ini kalau ada kejadian seperti itu Pak, kita soh-soh 7 keturunan idam. 7 keturunan itu akan ditandai apabila kita tidak satu ide dan satu dalam pemilihan seseorang. Begitulah dendamnya. Begitulah dendamnya seseorang terhadap orang lain, dan itu ditunjukkan dari sikapnya. Padahal kalau seandainya dia mengetahui hadis ini, bahwasanya akhlak itu akan menyelamatkan seseorang apabila dia nanti di hari akhirat akan merangkak berjalan, maka dengan akhlak yang baik itulah seseorang itu akan terselamatkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya Rasul berkata di dalam mimpinya, wa ra'aitu rajulan min ummati qad akhazathu zabaniyah min kulli makan, dan aku melihat laki-laki dari umatku qad akhazathu zabaniyah min kulli makan, dan dia itu telah dikepung oleh malaikat zabaniyah dari seluruh penjuru. Wiyuna, keliket, semua dikepung oleh malaikat zabaniyah. Faja'ahu amruhu bil ma'ruf wa nahahu 'anil munkar fa khalasahu, maka datanglah amal amar ma'ruf nahi mungkarnya sehingga menyelamatkannya. Fa khalasahu min bainihim fa adkhalahu ma'a malaikatur rahmah, maka selamatlah dia dan memasukkan dia bersama malaikat rahmah. Imam para mufassirin menafsirkan pemahaman amar ma'ruf nahi munkar itu dengan 3 hal yang harus terpenuhi komponennya. Yang pertama sekali adalah mengetahui tentang apa yang diajak dan apa yang dilarang, ala ilmu wal amal wal uswah. 3, ilmu, aplikasinya, dan metodenya yang baik. Karena saya teringat sekali suatu cerita sewaktu Said Qutb, Said Qutb itu terkenal dengan tafsirnya fi zilalil Quran. Jangan alergi ya. Ada sebagian orang kalau udah disebut nama Said Qutb itu alergi. Lagi yang urung hanjit kenang mano, ya, langsung dibudah alergi. Jangan seperti itu. Said Qutb mengarang tafsir fi zilalil Quran di dalam penjara, selama dia di penjara sama Presiden Mesir. Umur 20 tahun dia menulis sebuah artikel di salah sebuah
majalah di Mesir. Pada saat itu dia mengungkapkan tentang kesekulerismenya. Apa yang dia tulis? Berhijab itu membuat seseorang itu kuno, tertinggal, dan tidak akan pernah maju dengan berjilbab. Ya, itu yang ditulis oleh Sayyid Qutb. Umurnya 20 tahun. Pada saat itu dia tinggal di Amerika. Orang-orang Ikhwanul Muslimin pada saat itu mencak-mencak marahnya. Salah satunya ya, mempersiapkan tulisan yang sangat luar biasa, membalas terhadap tulisan Sayyid Qutb. Apa yang di suatu tulisan itu sudah siap untuk dipublish sebagai balasan? Apa yang dia bertanya kepada Imam Hasan Al-Banna, pimpinan Ikhwanul Muslimin. Wahai Syekh, saya sudah mempersiapkan tulisan yang seperti ini untuk menolak tulisan Sayyid Qutb. Dijawab oleh Imam Hasan Al-Banna, tulisan ini bagus sekali dan bisa menyanggah semua pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb. Tapi sayang, orang yang menulis tersebut tidak tahu dia tentang Islam, makanya dia menulis seperti ini. Itu dijawab sama Imam Hasan Al-Banna. Dan dia anak muda, masih mencari sensasi, kepingin cari musuh, kepingin cari lawan. Dibilang seperti itu sama Imam Sayyid Al-Hasan. Maka kita jangan perlu menghabiskan energi kita untuk hal-hal seperti ini. Semoga nanti suatu hari anak muda tersebut mendapatkan hidayah. Nah, apa yang terjadi? Hari ini meninggal Imam Syahid Hasan Al-Banna di Brondong. Besok dia pulang ke Mesir mempelajari kenapa seorang tokoh revolusioner ini dibunuh. Apa idenya? Apa pemikirannya? Nah, hebatnya inilah keinginan Allah. Begitu Imam Syahid Hasan Al-Banna terbunuh, Sayyid Qutb pulang dari Amerika meneliti, bukan mau taubat, bukan, meneliti kenapa seperti ini, kenapa dia dibunuh. Disitulah dapat hidayah, sehingga dia menjadi orang yang paling banyak berkontribusi di dalam gerakan tersebut. Ini menunjukkan apa? Yang kita ingin katakan di sini bahwasanya amal ma'ruf itu ditunjukkan dari pemikiran, ilmu, sikap, ya, dan cara kita mengajak amal ma'ruf nahi munkar. Dan hal tersebut dicontohkan oleh Hamka, Buya Hamka, di saat ada anak perempuan, Ibu Rafi'ah kalau tidak salah saya namanya. Ibu Rafi'ah itu pemain tenis, datang ke Hamka dengan pakaian tenis. Ustadz, saya mau belajar Islam. Itu seperti itu kata Ibu Rafi'ah. Dengan pakaian tenis, bayangkan seorang wanita dengan pakaian tenis, rok di atas lutut tahun 70-an itu, datang ke ulama besar, ya. Ustadz, saya mau belajar tenis, ya. Tapi saya mau belajar agama, tapi saya mau masih main tenis, katanya. Ya nggak apa-apa, main aja dulu tenis, nanti kalau udah siap belajar agama. Seperti itu jawabannya. Misalnya datang hari ini ada orang datang dengan pakaian tidak sopan ke kita, langsung dikhutbahkan dengan 3 SKS tentang jilbab. Akhirnya pulang orang tersebut kalau kita. Kenapa? Karena dia tahu kondisi orang yang akan diajak itu belum mengetahui tentang hijab, bagaimana peran hijab. Tidak pernah disentuh oleh Hamka. Apa tentang kekurangan orang tersebut. Tapi yang dilihat adalah spiritnya, bagaimana semangatnya, dia ingin belajar agama, welcome, silahkan. Ini yang hari ini kita tidak pernah lagi kita melakukannya. Nah, kenapa? Karena kita merasa, apalagi sudah berbicara di depan, ya, itu sudah seolah-olah mewakili utusan Tuhan untuk menstempel orang. Ini sesat, nah, ini nggak betul, ini salah, mereka itu nggak benar. Itu kan seolah-olah, ya, seolah-olah tugas malaikat itu sudah kita ambil alih.
Sudah kita yang menjadikan orang itu sesat, salah, bid'ah, ini, itu. Saya teringat sekali. Kalau seandainya kita semuanya mempunyai pemikiran yang baik terhadap orang lain, maka itu akan bisa menjadi sebuah doa yang baik kepada orang tersebut. Jadi jangan pernah estimasi, berprasangka buruk terhadap orang. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah sering melihat kejadian seperti ini. Ada anak muda yang memang bandel sekali di kampung. Ya, bandel sekali, nggak ada obat. Bandel sekali. Mungkin juga seperti itu kata orang kampung. Tiba-tiba apa yang terjadi? Allah ketuk pintu hidayah, berikan hidayah kepada. Tidak pernah tinggal sembahyang. Dan itu kejadian teman kecil saya tidak mau menyebutkan orangnya karena dia sembahyang di sini juga. Nggak mungkin, teman kecil. Kalau orang melihat dari segi zahirnya tidak mungkin, tapi apa mungkin ada doa dari ibunya, dari ayahnya yang selalu mendoakan terhadap anaknya untuk perubahan. Dan kita sewaktu melihat anak-anak kecil yang istilahnya bandel, jangan pernah cibetat-tat. Jangan pernah seperti itu. Doakan semoga dia menjadi orang yang baik. Jangan kita tambah lagi. Tunggang seperti itu. Jangan, doakan. Kalau ada yang bandel, doakan. Maka kita mengawali kehidupan ini dengan berprasangka baik, dengan berhusnuzon. Ini merupakan berdakwah inilah yang dapat mengantarkan kita kepada di saat nanti di hari akhirat di dalam kuburan kita itu akan digiring bersama malaikat rahmat. Maka kenapa setiap pertemuan saya mengatakan kepada jemaah semuanya, ajaklah saudara-saudaranya, ajaklah teman-temannya. Tidak hanya mesti pengajian hari ini, di pengajian kapanpun, ya, di pengajian kapanpun, belajarlah, karena ini adalah tanggung jawab kita kepada Allah. Di saat kita bisa mengajak orang lain untuk salat berjamaah, mendengarkan ceramah, semana pahalanya, maka pahala tersebut akan mengalir kepada orang yang mengajaknya. Ini sebenarnya motivasi kita di saat kita berdakwah, mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan yang terakhir, wa ra'aitu rajulan min ummati yu'ti sahifatahu min qibali shimalihi faja'ahu khawfahu min Allah. Dan aku melihat laki-laki min ummati yu'ti sahifat, diberikan kitab dari sebelah kirinya. Itu yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang diberikan kitab, ya, buku akhir catatan itu dari tangan sebelah kiri. Faja'ahu khawfahu minallahi azza wa jalla fa akhadha sahifatahu faja'ahu fi yaminihi. Maka datanglah takutnya kepada Allah azza wa jalla sehingga Allah memberikan kitab tersebut di sebelah tangan kanan. Kapan rasa takut itu ada? Sewaktu kita berdoa. Nah, sewaktu kita berdoa itu ungkapkan rasa kekhawatiran yang paling luar biasa. Bahkan para ulama itu, misalnya saat jamaah melakukan salat malam, itu perlu dibaca beberapa ayat mukadimah yang membuat bergetar hati. Misalnya seperti ayat la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Ya Allah, jangan engkau hina aku yauma tub'atsun, di hari kebangkitan. Bagaimana dihina? Dipermalukan kita. Bandingkan dengan keadaan di dunia ini, berapa banyak kemaksiatan yang dilakukan,
itu Allah tidak pernah menampakkan, tidak pernah menghina kita di depan orang. Apalagi nanti di hari akhirat, maka mintalah kepada Allah. Ini rasa takut, untuk memunculkan rasa takut dalam diri. Harus diungkapkan. Kenapa? Karena pada hari tersebut, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak akan bermanfaat harta dan anak apabila keduanya tidak mengantarkan kita kepada keimanan kepada Allah. Illa man atallahu biqalbin salim. Kecuali siapa saja yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, tanpa ada riya, bukan karena ada unsur apapun. Inilah yang perlu kita pupuk bersama dalam pengajian. Setiap pengajian tidak ada rasa wujud, tidak ada rasa riya, tidak ada rasa apapun. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kekhawatiran kita yang paling mendasar, yang paling besar di dalam jiwa kita. Karena kita mempercayai bahwasanya ada hari pembalasan, hari yang paling sadis. Semoga Allah tidak mempermalukan kita. Rasa takut inilah, rasa takut, ya Allah, jangan Engkau berikan kitab sebelah kiriku. Ini yang harus kita pinta sama Allah. Kenapa? Pintaan seperti itu akan diungkapkan oleh yang diungkapkan oleh Nabi. Itu sewaktu terjadi nanti, sewaktu terjadi nanti di auzubillah diberikan kitab di sebelah kiri. Karena kita takut dulu meminta kepada Allah, maka akan diberi sebelah kanan. Kuncinya adalah husnul dzan, dan dia berprasangka baik terhadap Allah, maka Allah akan memberikan kitab tersebut dari sebelah kanan. Saya kira hanya ini yang dapat kita sampaikan. Insya Allah masih ada beberapa lagi amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur dan api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.